Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru honorer dan juga Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan dan prajabatan di tahun ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan Marketplace Rekrutmen Guru 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk 2023 ini Bapak Ibu sekalian, ya, pengangkatan tenaga honorer ini masih belum bisa dituntaskan. Salah satu kendalanya adalah formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan jumlah formasi yang dibuka oleh pusat. Hal mana untuk pengambil alihan formasi yang sebelumnya dijanjikan oleh Kemendikbud di tahun 2023 memang belum bisa terwujud. Namun dalam hal ini Kemendikbud justru mengajukan program baru berupa Marketplace Guru tahun 2024. Nah, di sini tentu ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perekrutan guru di tahun 2024. Nanti akan saya sampaikan video ya bagi rekan-rekan yang barangkali belum melihatnya. Nah, di perubahan pola rekrutmen guru tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian, dari paparan yang disampaikan oleh Kemendikbud, pertama adalah tidak ada lagi ini kalau kita lihat untuk jangka beberapa tahun ke depan perekrutan guru melalui CPNS ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah semua guru nantinya harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya kelinearitasan itu menjadi poin penting bagi guru yang mengajar di sekolah ya. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru honorer ya di mana saja berada yang belum diangkat menjadi P3K itu harus mengikuti seleksi. Seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah nanti adalah berbasis CET UNBK. Bapak Ibu harus ikut seleksi dan lulus passing grade. Harus lulus passing grade dulu Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar di marketplace. Kalau belum lulus passing grade, maka Bapak Ibu akan tetap ya diberi kesempatan untuk periode kedua atau tahun berikutnya mengikuti seleksi sehingga lulus passing grade. Kuncinya memang guru honorer agar bisa masuk ke marketplace-nya guru itu harus lulus passing grade. Namun untuk Bapak Ibu yang sekarang guru honorer dan berkesempatan mengikuti program pendidikan guru PPGJ dalam jabatan ini di tahun 2024 nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu langsung otomatis masuk ke marketplace. Hal mana seleksi yang direncanakan untuk ini adalah dilakukan ya paling tidak 1 kali dalam 1 tahun dan ini akan terus berlanjut untuk mengisi kekosongan guru-guru, terutamanya guru-guru yang pensiun ya, mengantisipasi keterbatasan yang selama ini terjadi. Pemda tidak serta-merta mengajukan kekurangan. Nah, akibatnya adalah banyak sekolah-sekolah yang gurunya memang sangat kurang. Namun catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Kemendikbud Bapak Ibu sekalian, marketplace ini adalah database dari semua guru seluruh Indonesia yang menampung guru-guru yang sudah lulus passing grade dan lulusan PPG yang berhak mengajar. Nantinya apabila ada sekolah yang membutuhkan guru, maka sekolah tersebut akan merekrut guru-guru yang ada di database marketplace. Selama Bapak Ibu berada dalam database marketplace belum mengajar, maka Bapak Ibu belumlah menerima gaji. Artinya, sebelum sekolah ya memilih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih dalam status calon guru dan direncanakan guru-guru yang ada di database akan menjadi P3K apabila ada sekolah yang merekrutnya. Nah, terkait dengan informasi ini selengkapnya disampaikan oleh Kemendikbud di video cuplikan berikut Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemendikbudristek, Kemenq, Kemdagri, dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada 3 pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru, ya, konsep talent pool untuk guru.
di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah, jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita, dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada minat untuk mengajar itu benar-benar terisi. Jadi ini 3 pilar solusi kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu, mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi, ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade, mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, talenta pool talenta ini, adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG, dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini, ya. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar, ya, di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat, ya. Jadi in real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka, asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya, ya. Tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung, kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar, seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik, ya, dan data-data lain, ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi, dan ini dikunci. Sekali lagi, ini yang penting, kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah ini hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru
yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga. Bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, ya langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru tapi tetap aja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup, karena dengan marketplace pasar bebas pun pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan tahun depan akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru yang menerima beasiswa. Nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan untuk beberapa tahun. Mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita dan juga melatih mereka pedagogi yang lebih baik lagi, karena melatih mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Jadi ini adalah salah satu langkah pertama kita. Ya, yang menerima beasiswa itu ditempatkan di tempat-tempat kurang diminati paling tidak 3 tahun. Saat ini kami kira-kira kisarannya 3 tahun kita tempatkan. Setelah itu bebas, dia boleh pindah mengikuti di dalam talent marketplace, membuka dirinya di berbagai macam posisi yang dia inginkan. Dan kami akan juga menyediakan insentif kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi yang rendah atau daerah yang tidak diminati. Halaman terakhir adalah tindak lanjutnya apa? Apa perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai ini di tahun 2024? Yang terpenting adalah perubahan RPP manajemen ASN. Ini benar-benar langkah yang sedang dikerjakan lintas kementerian untuk melakukan perubahan ini. Bahwa agar formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya itu langkah pertama dalam RPP ini. Seleksi guru masuk ke marketplace tersebut
ya. Dan kabar gembira Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan mekanisme seperti ini, real time recruitment, artinya tes seleksi pun tidak harus dilakukan secara dorong-dorongan, misal 2 kali setahun. Kita bisa mempunyai testing center di mana-mana yang kapanpun guru-guru honorer atau guru lain yang ingin melalui tes ini bisa untuk lolos seleksi sehingga dia bisa masuk ke dalam talent marketplace. Ya, jadi tidak ada sekat-sekat waktu dalam melakukan berbagai macam investasi ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini RPP manajemen ASN ini yang sedang dikerjakan lintas kementerian. Dan yang kedua, perubahan terbesar yang harus dilakukan adalah upgrade kepada yang spesifik untuk pembayaran guru P3K yang ditransfer langsung ke sekolah. Ini mekanisme sama persis seperti dana BOS, tapi yang ini dilakukan DAU. Dana BOS DAK. Ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipakai hanya untuk membayar gaji dan tunjangan guru yang terregistrasi di database tersebut. Guru lain tidak boleh memberikan. Dan ini tentunya akan rekening terpisah dari dana BOS biar dari sisi pemantauan akan jauh lebih. Dan tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang, sedang didesain. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana mencapai ini butuh waktu sangat lama, 6-8 bulan kami memperdebatkan dan mencari solusi dengan berbagai kementerian, dan tidak mungkin akan bisa tercapai kalau tanpa dukungan 3 kementerian lainnya tadi. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada 3 kementerian yang benar-benar mendukung dan berpikir terbuka bagaimana bisa menuntaskan permasalahan. Tanpa 3 kementerian itu tidak mungkin kita bisa mencapai kesepakatan untuk maju ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini informasi yang disampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.